ribuan bahkan jutaan manusia umat Islam di seluruh dunia pada pagi hari ini melantunkan kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil, mensucikan Allah, memuji Allah, membesarkan nama Allah dan mengesahkan Allah. Lillahi mulku samawati wal ard wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dihidupkan kembali oleh Allah setelah tidur yang cukup lama. Alhamdulillah kita bisa digerakkan sehingga kita bisa sama-sama datang ke masjid ini. Dan patut juga kita syukuri dengan nikmat iman dan Islam. Terlebih di antara kita, saudara-saudara kita yang diberi kecukupan harta yang melimpah, sawah yang luas, peternakan yang banyak. Ini artinya apa? Ini sebuah pemberian yang sangat luar biasa. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bila sholat kita tidak boleh riya, maka di dalam berkorban pun kita tidak boleh riya. Tidak boleh berkorban karena ingin disanjung atau dipuji atau dibanggakan oleh orang lain. Karena bila itu yang terjadi, bisa jadi itu bukanlah pengorbanan, itu bisa jadi hanyalah penyembelihan hewan biasa. Bisa dikatakan itu sebuah pesta, bukan Idul Adha yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi kita mengatakan amalan yang dicintai Allah pada hari Idul Adha adalah dengan memotong hewan korban. Maka pilihlah hewan yang sehat, yang gemuk. Jangan pilih yang cacat, yang buta. Jangan pilih yang kurus. Itu artinya apa? Kita setiap tahun diingatkan oleh Allah bahwa kita peduli dengan hewan yang kita pelihara. Kita tidak boleh zalim, gak boleh memberi makan yang kurang kepada hewan yang kita pelihara. Kita disuruh memelihara dengan profesional. Tajamkanlah pisaumu, asahlah pisaumu, dan jangan mengasah pisaumu di depan hewan kurban, karena itu akan mematikan berkali-kali. Begitulah kira-kira yang Nabi sampaikan. Itu apa artinya? Terhadap binatang pun kita punya etika, terhadap binatang pun kita punya akhlak, apalagi terhadap manusia. Jadi tidak mungkin Islam mengajarkan kekerasan, tidak mungkin. Tidak mungkin Islam mengajarkan pertumpahan darah. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh manusia bukan karena manusia itu telah membunuh manusia lainnya, dan bukan karena dia telah membuat kerusakan di muka bumi, maka dia seakan-akan telah membunuh seluruh manusia. Dan sebaliknya, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan barang siapa yang memberi jalan kehidupan bagi seorang manusia, maka itu seakan-akan telah memberi jalan kehidupan bagi seluruh umat manusia. Perayaan Idul Kurban sebetulnya adalah memberi kehidupan bagi seluruh manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha ini merupakan peringatan atas pengorbanan besar yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Siapakah Nabi Ibrahim itu? Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah orang yang sangat penyantun, pemurah, dan suka kembali kepada Allah. Dia orangnya pinter, cerdas, dengan logikanya mencari Tuhan dan ketemu Tuhan yang sebenarnya. Dia bisa membedakan bahwa bintang bukanlah Tuhan, bahwa bulan bukanlah Tuhan, bahwa matahari bukanlah Tuhan, bahwa patung bukanlah Tuhan. Dia bisa membedakannya. Itu puluhan ribu tahun yang lalu. Tetapi anehnya pada zaman ini, saat ini, di mana kita disebut sebagai zaman yang sangat modern, masih ada orang yang menyembah matahari,
masih ada orang yang menyembah batu, masih ada orang yang menyembah jabatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa idza Ibrahim rabbuhu fatammahun. Ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Pertama, Nabi Ibrahim diuji dengan dilahirkan di lingkungan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung. Bahkan ayahnya sendiri pun pembuat patung untuk disembah. Tapi Nabi Ibrahim mampu menegakkan kalimat tauhid, tidak larut kepada agama nenek moyangnya. Bahkan patung-patung itu dia habisi, dia hancurkan, meskipun resikonya dia harus dibakar hidup-hidup di bara api yang besar. Jamaah yang dirahmati Allah, sayangnya bapaknya Nabi Ibrahim sampai akhir hayatnya masih menyembah berhala. Itulah yang Nabi Ibrahim keluhkan, sehingga Nabi meski begitu sangat cinta kepada ayahnya. Dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu Ta'ala agar ayahnya diampuni. Lalu apa kata Allah terhadap jawaban doanya Nabi Ibrahim itu? Makana linabiyyi waladina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas, tidak patut bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik meskipun mereka kerabat dekatnya. Ini peringatan buat kita semuanya, terutama anak-anak muda yang suka latah di medsos, gampang mendoakan orang yang sudah meninggal sebelum jelas bahwa orang itu Islam atau tidak. Jangan sekali-sekali mendoakan sebelum jelas keislamannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ujian yang terbesar bagi Nabi Ibrahim adalah bukan untuk memotong sapi atau unta atau kambing, karena itu tradisi beliau yang biasa lakukan untuk menjamu tamu-tamunya. Bukanlah untuk mengorbankan istrinya, karena itu mungkin lebih gampang karena dia punya lebih dari satu istri. Dan bukan pula untuk mengorbankan dirinya, dia pun pernah dibakar hidup-hidup. Tetapi pengorbanan yang terbesar Nabi Ibrahim adalah mengorbankan hartanya yang paling dia cintainya, harta satu-satunya, tidak ada lainnya, tidak ada penggantinya, yaitu anaknya. Anak yang dulunya ketika belum lahir ditunggu-tunggu puluhan tahun, begitu lahir, begitu mulai baik, bisa diajak bicara, lucu, kemudian Allah perintahkan untuk disembelihnya. Itulah pengorbanan terbesarnya. Inilah yang sangat sulit. Siapapun akan merasa sangat sulit. Karena apa? Karena di pundak anak inilah sebetulnya Ibrahim memberikan tupan harapannya di masa depan. Tetapi karena perintah Allah, dia pun melaksanakannya dengan baik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Tidaklah kamu sekali-kali bisa mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kamu mengorbankan harta yang kamu cintainya. Dan ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu bagaimana dengan kita? Kita tidak disuruh untuk menyembelih anak kita, tidak. Kita tidak disuruh untuk menyembelih sapi, tidak. Kita tidak disuruh untuk menyembelih onta. Kita hanya disuruh untuk menyembelih domba. Itu pun bagi yang mampu. Itu pun untuk bersama-sama berbagi dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Nabi pernah menyampaikan, barang siapa yang punya kemampuan pada hari raya Idul Adha, mampu secara ekonomi, mampu untuk berkorban, tetapi tidak melakukannya, maka jauhilah tempat sholatku, jauhilah masjid, jauhilah musola.